Jenius Medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1018 sampai tahun 1020. Jiao Dongming berkata dengan sedikit tidak percaya, "Saudara Li, apakah kamu bercanda?" "Saya hanya seorang magang pengobatan tradisional Tiongkok," kata Jericho Li sambil tersenyum tipis. Kata-katanya salah dan benar. Saat ini, ia masih belajar pengobatan Tiongkok di sekolah kedokteran Suande. Masih terlalu dini baginya untuk magang, jadi tidak ada yang salah dengannya. Selain itu, dia adalah pemilik sekolah seni bela diri Rende, orang di belakang perusahaan Rende, dan seorang pejuang yang kuat. Namun, jelas dia tidak perlu menjelaskan identitas ini kepada orang-orang seperti Jiao Dongming. Mo Lingyan mengedipkan matanya. Dia agak aneh di hatinya. Dia tidak tahu mengapa Jericho Li hanya mengatakan setengah dari apa yang dia katakan. Memang benar Jericho Li adalah murid magang pengobatan tradisional Tiongkok, tetapi juga sekolah kedokteran. Pemilik sekolah kedokteran tempat dia berada adalah Chang Xuande, seorang dokter suci yang terkenal. Namun, karena Jericho Li tidak mengatakannya dengan sengaja, dia tidak perlu banyak bicara. Bagaimanapun, dia tidak perlu menjelaskan beberapa hal kepada orang luar. Dia hanya mengetahuinya dengan jelas. Jiao Dongming merasa lega sekarang. Dia hanyalah seorang magang pengobatan tradisional Tiongkok biasa. Kalau begitu, dia pasti tidak akan kesulitan merebut kembali Mo Lingyan. Memikirkan hal ini, wajahnya dipenuhi senyuman. Faktanya, belajar kedokteran sangat menjanjikan akhir-akhir ini. Merupakan karir yang sangat bagus untuk memiliki posisi tinggi dan berteman dengan orang-orang yang berkuasa. Ini terdengar seperti pujian, tapi terdengar seperti sarkasme dari mulut Jiao Dongming. Jericho Li tersenyum dan tidak berbicara. Melihatnya seperti ini, Jiao Dongming semakin yakin bahwa dia hanyalah seorang praktisi pengobatan tradisional Tiongkok biasa. Pada saat ini, seorang pria bergegas masuk dan mendatangi Jiao Dongming dan membisikkan beberapa patah kata. "Apa?" Jiao Dongming terkejut. "Bagaimana kalau dokter Mike datang?" "Ya. Mengapa kamu tidak mengundang orang-orang ke sini? Apa yang sedang kamu pikirkan?" Jiao Dongming menatapnya dan kemudian keluar untuk menemuinya. Setelah beberapa saat, di bawah sorotan publik, Jiao Dongming memimpin seorang pria kulit putih, berusia sekitar 60 tahun, dengan rambut jarang dan penampilan seperti sarjana, ke dalam klub. Tiba-tiba, aula menjadi sunyi, dan semua orang memandang lelaki tua itu dengan heran. "Mike, silakan masuk." Jiao Dongming dengan hangat menyapa orang-orang dan mengatur tempat duduk untuknya. Dia sangat penasaran dan bertanya, "Tuan Mike, kenapa kamu tiba-tiba ada di sini? Apakah kamu tidak mengadakan pertemuan dengan orang-orang di kota ajaib?" Mike berkata dalam bahasa Mandarin yang fasih, "Pertemuan pertukaran hampir selesai. Saya mendengar bahwa beberapa situs arkeologi telah ditemukan di sini, jadi saya datang untuk melihatnya. Kebetulan saya tahu Anda ada di sini, jadi saya datang menemui Anda." "Oh, jadi begitu." Jiao Dongming tiba-tiba. Mike memandang orang-orang di sekitarnya. Siapakah orang-orang ini? "Baiklah, Tuan Mike, saya mengadakan pesta teman sekelas hari ini. Mereka semua adalah mantan teman sekelas saya. Saya hanya mengobrol. Saya tidak menyangka Anda akan datang, tapi itu sangat membuat saya takut." Teman sekelas. Tiba-tiba hal itu terjadi pada Mike. Pada saat ini, beberapa orang merasa bersemangat dan berlari ke arah Mike. "Apakah Anda orang Amerika?" "Dengan baik." Mike mengangguk. Pria itu terlihat sangat senang, sungguh ah. Orang lain juga berkumpul, seperti bertemu bintang besar, berkata dengan nada iri dan memuja, "Kamu luar biasa, kamu bisa berbicara bahasa Mandarin. Betapa kuatnya. Betapa cantiknya penampilanmu saat berbicara bahasa Mandarin. Saya suka itu." Sekelompok orang berkicau, masing-masing wajah dengan senyuman yang memikat dari hati. Mike mengangguk sambil tersenyum dan menangani semua orang, sementara Jiao Dongming mengikuti. Tirai jatuh ke mata Jericho Li, yang tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. "Jericho Li, apa yang kamu keluhkan?" Mo Lingyan tercengang. Dia tidak tertarik pada Mike, jadi dia tidak pergi. Wu Xiao, Wu Sui dan yang lainnya tidak jarang merasa sangat terkejut dengan penampilan para siswa tersebut. Jericho Li berkata sambil tersenyum, "Bukan apa-apa, aku tiba-tiba merasa sedih." "Sedih?" Angsa liar Mo Ling terkejut dan mengedipkan matanya, "Apa ada kesedihan yang menyenangkan di sini?"
Jericho Lee bersandar di bangku dan menyentuh tanah dengan jari kakinya. Dia berkata dengan sedikit bosan, lihat seperti apa penampilan mereka sekarang. Apakah penggemar menjadi gila saat bertemu idola? Mo Lingyan menoleh untuk melihat kerumunan di sekitar Mai Kai, berkicau dan mengajukan pertanyaan. Setiap orang memiliki senyum hangat di wajahnya, berjuang untuk berbicara dengan Mike. Dia mengangguk. Sepertinya begitu. Maksudnya itu apa? Wu Xiao Xiao dan yang lainnya bingung. Aku bertanya padamu, fans tergila-gila melihat idola, yang bisa diartikan sebagai penyembahan berhala kan? Jadi lelaki tua ini, dan orang-orang ini, juga hubungan antara penggemar dan idola. Jelas tidak. Jericho Lee berkata enteng. Mereka tercengang. Tidak, Mike ini hanyalah guru Jiao Shao. Dia tidak ada hubungannya dengan orang lain. Yah, itu menunjukkan bahwa orang-orang ini telah mengakar. Suatu kehormatan besar bisa berbicara dengan orang asing. Jericho Lee tiba-tiba menunjukkan warna ironi. Penonton tercengang dan langsung mengerutkan kening. Setelah Jericho Lee jadi pengingat, lalu dibandingkan dengan ekspresi reaksi publik, memang seperti ini. Jelas bahwa Mike tidak ada hubungannya dengan orang-orang ini, tetapi orang-orang ini berebut untuk berbicara dengannya. Bahkan jika mereka berbicara, setiap orang memiliki ekspresi kehormatan yang besar di wajahnya. Kalau bukan karena beribadah ke luar negeri, tidak akan ada yang percaya. Suara beberapa orang tidaklah kecil, dan sampai ke telinga orang-orang. Tiba-tiba, seperti baskom berisi air dingin yang mengalir ke kepala orang-orang. Beberapa orang langsung merasa sangat malu dan segera mundur. Dan beberapa orang sepertinya tertusuk pada intinya, klimaks instan, menatap tajam ke arah Jericho Lee, apa yang kamu bicarakan omong kosong. Tiba-tiba, aula menjadi sunyi, dan semua orang menatap Jericho Lee. Banyak orang yang memiliki pandangan buruk dan tidak ingin dikatakan sebagai orang asing. Tidak enak mendengarnya. Kebanyakan orang ketakutan ketika mereka diawasi oleh begitu banyak orang. Kemudian mereka menutup mulut karena ketakutan dan akhirnya memilih menjadi kura-kura. Namun, Jericho Lee tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Dia memandang kerumunan dengan acuh tak acuh dan mengejek, omong kosong. Haha, saya tidak tahu betapa jeleknya beberapa orang yang berlutut dan menjilat. Sekarang mereka sudah melakukannya, jangan takut dengan apa yang orang lain katakan. Beberapa orang sangat marah. Jangan jadi pembohong. Pak Mike adalah seorang doktor arkeologi. Apa yang terjadi saat kami berbicara dengannya? Sudahkah kamu makan nasimu? Beberapa orang cukup marah dan membela diri. Ya, bukan urusanmu bicara dengan Tuan Mike. Jangan ikut campur di sini. Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu siapa? Beberapa orang sedang dalam suasana hati yang buruk dan mulai menyerang. Menghadapi kerumunan yang sengit, Mo Lingyan sedikit khawatir dan menarik lengan baju Jericho Lee, atau jangan bilang. Bab 1019. Ya, lebih baik aku bicara lebih sedikit. Wu Xiao Xiao dan yang lainnya juga mengerutkan kening. Jericho Lee memandangi mereka, haha mencibir, aku benar-benar marah hari ini. Kenapa tidak? Dia menatap kerumunan dengan dingin, sepertinya aku menusuk G-spotmu. Bagaimana aku bisa melompat begitu keras? Kata pepatah, pembicaranya asal-asalan, pendengarnya disengaja. Dalam hati saya tidak memuja asing, saya tidak menghitungnya. Betul. Kalau memang ingin tahu sesuatu, jangan berdebat di sini. Kamu bilang penyesatan adalah penyesatan. Siapa kamu? Jiao Dongming minum dengan dingin, mereka hanya berbicara dengan Tuan Mike. Apakah mereka menghalangi Anda? Saya pikir Anda cemburu. Puff. Jericho Lee langsung tertawa, cemburu. Kamu benar-benar membuatku tertawa. Jika memang itu yang Anda katakan, hanya berbicara dengannya, lalu mengapa Anda bersikap seolah-olah Anda merasa terhormat? Mengobrol adalah milik mengobrol. Orang-orang itu setara. Orang yang setara berbicara dengan nada yang tenang dan setara. Bukan karena Anda semua bangga dan tersanjung seperti sekarang. Hanya seorang budak yang dapat berbicara dengan tuannya dengan cara ini. Ini tidak jahat, tapi juga langsung pada sasaran. Beberapa orang yang awalnya ingin membantah menjadi terdiam saat mendengar ini. Betul. Kalau memang hanya sekedar ngobrol dengan Mike, kamu hanya perlu bersikap biasa saja. Semua orang adalah manusia. Tidak ada seorang pun lebih mulia dari siapapun. Hanya budak, ketika berbicara dengan tuannya, akan seolah-olah itu adalah suatu kehormatan besar. Ini murah. Dia pikir dia lebih rendah dari yang lain. Namun, beberapa orang tidak yakin. Tentu saja,
Mereka memang begitu tidak mau mengakui bahwa mereka adalah budak, sehingga mereka langsung ingin membantah. Jericho Lee berkata, jika kamu ingin membantah, bantah saja. Adalah urusan Anda untuk berpikir bahwa Anda lebih rendah. Anda tidak perlu membuktikan kepada saya bahwa apa yang Anda lakukan ada di mata orang lain. Jika Anda memiliki keterampilan menyesatkan, sebaiknya Anda memikirkan cara meluruskan tulang belakang. Dengan itu, Jericho Lee pergi ke satu sisi, mengambil minuman di atas meja, dan pergi bekerja sendirian. Awalnya, dia tidak ingin ikut campur dalam urusannya sendiri, tetapi kinerja orang-orang ini terlalu mempesona. Di negaranya sendiri, sekelompok orang ibarat budak, begitu memalukan hingga membuatnya merasa sangat sedih. Beberapa orang yang datang untuk berbicara dengan Mike dengan gembira semuanya mundur dalam diam. Seperti yang dikatakan Jericho Lee, mereka semua tahu apakah dia benar atau tidak. Tidak ada gunanya menyangkal, meski mereka tidak mengakuinya, tapi faktanya adalah faktanya. Sial. Jiao Dongming mengepalkan tinjunya dan membunyikan buku jarinya. Dia menatap Jericho Lee dengan jijik. Mike adalah mentornya. Dia adalah seorang mahasiswa pascasarjana di Universitas AS, jadi dia sangat menghormatinya. Tentu saja, dia tidak bisa menerima perkataan Jericho Lee seperti itu tentang Mike. Tiba-tiba dia menoleh ke arah Mike, "Pak Mike, jangan dengarkan omong kosongnya." Dia hanya mengunyah lidahnya. Aku tidak tahu dari mana bocah liar itu berasal. Dia membuat masalah di sini." Mike mengerutkan kening dan menatap Jericho Lee dalam-dalam. Sejujurnya, meskipun Jericho Lee tidak langsung membidiknya sekarang, dia tidak senang dengan apa yang dia katakan. Ketika orang-orang seperti dia datang ke Tiongkok, mereka penuh dengan kerusakan otak. Mereka menyanjung dan menyanjungnya. Terkadang datang ke Tiongkok seperti menjadi seorang kaisar. Dia sangat menikmati perasaan ini. "Anak muda, tahukah Anda apa yang Anda bicarakan?" Mike berbicara dengan suara yang dalam. Jericho Lee, bukan dari kejauhan, menoleh sedikit dan berkata, "Bagaimana, apakah kamu akan mencari-cari kesalahanku?" Dia tertawa. Jika lelaki tua itu tahu maksud perkataannya tadi, dia harus pergi dari sini secepat mungkin, sebagai gantinya berada di sini untuk membuatnya mendapat masalah. Siapapun yang memiliki teori positif dengannya akan mengikuti ritmenya dan pada akhirnya akan dikalahkan olehnya. Ada banyak contoh di masa lalu. Apakah orang tua itu ingin mengikutinya? Nada ini mengejutkan semua orang yang hadir. Jericho Lee sangat berani. Bagaimanapun juga, Mike juga seorang doktor arkeologi dengan status tinggi. Arkeologi berbeda dengan disiplin ilmu lainnya. Arkeologi membutuhkan banyak uang. Umumnya didukung dan didanai oleh negara. Orang biasa tidak dapat menghidupi uang sebanyak itu. Dengan kata lain, Mike adalah seorang pria yang bekerja untuk negaranya di Amerika Serikat. Wajah Mike tenggelam. "Anak muda, kamu orang Tionghoa punya pepatah yang mengatakan bahwa kamu masih muda. Ada baiknya jika anak muda sedikit marah, tapi bukan berarti kamu boleh sombong. Apa yang kamu katakan kepada mereka barusan telah mempengaruhi saya. Jadi kamu ingin aku meminta maaf." Jericho Lee mencibir, "Kamu berwajah besar, ketika kamu di Tiongkok, apakah kamu menikmati idola seperti ini yang dicari-cari oleh bubuk otak? Atau apakah kamu terbiasa mendominasi? Aku tidak tahu apa yang kamu barbar. Berani menjadi liar di Tiongkok. Siapa yang memberimu keberanian?" Kiss. Semua orang terkesiap, tetapi tidak ada yang menyangka Jericho Lee akan mengatakan hal seperti itu. Ini tidak sesederhana ejekan. Itu hanya melecehkan nenek moyang kita selama 18 generasi. Terlalu banyak. Sungguh kejam. Wajah Mike tiba-tiba menjadi sangat muram, sombong. "Jangan marah, Tuan Mike. Jangan katakan hal yang sama padanya." Jiao Dongming dengan cepat membujuknya, dan pada saat yang sama dia menatap Jericho Lee dengan dingin, dan dengan jahat berkata satu sama lain, "Kamu diam saja untukku. Tahukah Anda siapa Tuan Mike? Dia dekan sekolah arkeologi Harvard. Apakah seseorang yang bekerja untuk pemerintah AS? Apakah itu seseorang yang dapat Anda pelecehan? Saya pikir Anda kehilangan akal sehat. Anda berada di abad ke-21. Anda masih berbicara tentang perbedaan antara Tiongkok dan negara asing. Anda bangga dengan mentalitas kekaisaran Tiongkok. Gila." Ini menarik persetujuan banyak orang yang hadir. Memang benar, ini adalah abad baru. Tiongkok dulunya sangat kuat dalam sejarah, namun kini tidak sebaik negara lain, atau setidaknya tertinggal jauh dari Amerika Serikat. Dengan sikap surga dan kerajaan di masa lalu, itu busuk sekali. Ini bukanlah mentalitas yang diinginkan. Ya. Berapa usia Huaxia?
Ada banyak kekurangan di Huaxia, dan itu tidak cukup kuat. Dunia yang kuat adalah kata terakhir. Bagaimana menurutmu orang lain itu barbar? Apakah ini barang antik yang hidup ribuan tahun yang lalu? Lucu sekali. Peradaban Tiongkok punya sejarah yang panjang, tapi kalau kita selalu tenggelam di masa lalu, tidak ada cara untuk maju. Selain itu, negara lain juga punya sejarah gemilang, dan ada lebih dari satu peradaban kuno. Dalam sejarah. Menariknya, apakah pria ini benar-benar pacar Ling Yan? Ling Yan menemukan pria seperti itu, harganya sangat murah. Komentar di telingaku membuat Mo Ling Yan, Wu Xiao Xiao dan lainnya terlihat agak jelek. Jericho Lee tanpa ekspresi dan tuli. Apakah kamu mendengarku? Apakah kamu mendengar itu? Lihat, semua orang mengira kamu idiot. Kamu pikir kamu sangat bijak. Jiao Dongming tidak bisa menahan diri untuk bersenandung dingin, dengan nada puas diri, sekarang sudah abad ke-21. Jangan membicarakan hal-hal dengan kalender kuning lama. Jangan memalukan. Bab 1020. Oh, apakah kamu bangga? Jericho Lee menarik sudut mulutnya. Bah, aku mengambil jurusan arkeologi, sejarah, dan peradaban. Aku tahu betul hal ini. Tahukah kamu? Kamu pikir kamu ini apa? Penampilan Jiao Dongming penuh dengan penghinaan. Ya. Konon Sao Jiao mengambil jurusan arkeologi. Arkeologi adalah subjek yang sangat tidak populer. Umumnya, hanya mereka yang memiliki karir hebat yang berani mempelajari mata pelajaran yang sangat tidak populer seperti ini. Arkeologi pada umumnya didukung oleh negara. Orang biasa tidak bisa menyentuhnya, atau mereka akan mati kelaparan. Itu layak untuk Jiao Shao. Benar-benar kuat. Jika saya bisa seperti Jiao Shao, saya memiliki latar belakang keluarga yang luar biasa. Saya juga belajar arkeologi. Dikatakan bahwa arkeologi tidak populer, tetapi sangat menarik. Orang-orang tidak bisa tidak memberikan suara pujian, yang membuat Jiao Dongming semakin melayang. Tapi Jericho Lee tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya, orang bodoh tidak takut. Dia menuangkan baskom berisi air dingin dan menatap Mike. Kamu seorang arkeolog terkenal di Amerika, bukan? Tepat sekali. Mike menegakkan dadanya, dengan rasa bangga yang besar di wajahnya. Oh, itu berarti Anda harus mempelajari secara mendalam tentang peradaban sejarah dan peradaban arkeologi semua negara di dunia. Mata Jericho Lee lebih aneh. Itu benar. Mike tidak ragu untuk mengatakan bahwa dia terkenal di Amerika Serikat yang juga merupakan ibu kota kebanggaannya. Jericho Lee tertawa aneh. Wah, itu artinya kamu ahli di bidang arkeologi dan sejarah kan? Anda harus memiliki pemahaman yang baik tentang peradaban kuno dalam sejarah, dan Anda juga harus memiliki pemahaman yang baik tentang sumber peradaban Anda sendiri, bukan? Kata-katanya jatuh ke telinga semua orang dan membuat mereka semakin mencibir. Apakah orang ini gila? Membuat keributan. Namun, semakin dia mendengarkan, semakin dia merasa aneh. Dengan pemahamannya tentang Jericho Lee menggunakan menggali jebakan setiap kali dia menanyakan serangkaian pertanyaan kepadanya. Tampaknya Mike ini akan sengsara. Ekspresinya menjadi indah. Melihat Wu Xiao Xiao dan yang lainnya di satu sisi khawatir, dia diam-diam menarik lengan baju mereka dan berbisik kepada mereka, jangan khawatir, Jericho Lee akan baik-baik saja. Profesor tua ini akan sengsara. Apa? Wu Xiao Xiao dan yang lainnya tercengang, dengan ekspresi ketakutan. Untuk sementara, kepala mereka tidak dapat menoleh sepenuhnya. Apa yang kamu coba katakan? Mike tidak bisa menahan cemberutnya. Jiao Dongming bersenandung dingin, jika kamu mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal lagi di sini, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Jangan khawatir. Jericho Lee, tenanglah, pergi ke satu sisi dan menarik kursi untuk duduk perlahan. Duduklah, mari kita berdebat dengan baik. Apakah gelar doktor arkeologimu itu sia-sia? Apa? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut dan membuka mulut lebar-lebar. Detik berikutnya, banyak orang yang tidak bisa menahan tawa. Orang ini terlalu lucu untuk berdebat dengan seorang arkeolog. Apakah dia gila? Kurasa aku tidak mati cukup cepat. Penonton tertawa. Jiao Dongming tertawa, sepertinya kamu meminum obat yang salah, ini saraf rambut. Jericho Lee melambaikan tangannya, baiklah, jangan bicara terlalu banyak. Saya sangat yakin. Mengenai apakah Mike ini benar-benar ahli di bidang ini atau tidak, masih harus dibicarakan. Pak Tua, saya bertanya kepada Anda, beranikah kamu menerima tantanganku? Jika kamu tidak berani, keluar dari sini sekarang. Orang-orang menatap dengan mata besar, orang ini pada akhirnya merokok, gila macam apa?
Wu Xiaoxiao dan yang lainnya lebih khawatir. Jika bukan karena Mo Lingyan, saya khawatir mereka akan segera menghentikan Jericho Lee. Mike memiliki wajah muram. Dia menatap Jericho Lee. Wajahnya yang berleher merah penuh amarah. Ini pertama kalinya dia bertemu seseorang yang menentang martabatnya seperti ini. Jiao Dongming mengertakkan gigi, Tuan Mike, jangan berjanji padanya. Dia hanya main-main. Aku tidak perlu kamu mengatakannya. Jericho Lee mengangkat kakinya dan tampak santai, seolah dia bertekad untuk melakukannya. Makan satu sama lain. Beranikah kamu melawan? Jangan berlama-lama. Yah, aku akan berdebat denganmu. Mike menjawab, dan jelas sekali bahwa dia benar-benar marah saat ini. Jiao Dongming terkejut. Tuan Mike, kenapa kamu berjanji padanya? Jangan katakan itu. Sekarang setelah saya setuju, saya akan melawan siapapun yang meragukan saya. Mike melambaikan tangannya dan menghentikan Jiao Dongming. Keceriaan. Jericho Lee menyeringai. Wajah Mike dingin, dan dia bersenandung, karena ini perdebatan, pasti ada aturannya. Perdebatan. Mudah untuk dikatakan. Ekspresi Jericho Lee tentang, kamu telah ditipu, aneh. Pertama-tama, isi perdebatannya sangat sederhana. Sasarannya adalah abad ke-21 yang mereka teriakkan sebelumnya. Saya juga memahami perdebatan antara Tiongkok dan negara-negara asing. Peradaban Tiongkok tidak sebaik manusia. Peradaban kuno di tempat lain. Mari kita berdebat berapa banyak peradaban kuno yang ada di dunia. Isi perdebatan saya sangat sederhana. Kecuali peradaban Tiongkok, semua peradaban kuno lainnya adalah sejarah palsu. Begitu suara itu turun, pemandangannya tiba-tiba mereda. Semua orang tidak percaya Jericho Lee akan mengajukan perdebatan seperti itu. Namun argumen ini tampaknya cukup menyanjung. Selain peradaban Tiongkok, peradaban kuno lainnya semuanya dipalsukan. Tuhanku. Apakah dia gila? Bisakah kamu berbicara tanpa berpikir? Hahaha. Menurutku kamu benar-benar orang gila, Lingyan. Apakah pria yang kamu cari keluar dari rumah sakit jiwa? Jiao Dongming tertawa terbahak-bahak, suaranya penuh ironi. Awalnya, dia sangat takut pada Jericho Lee dan berpikir bahwa orang ini adalah musuh kuatnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa orang ini berulang kali membuat pernyataan yang mengejutkan. Pada saat ini, dia mengira Jericho Lee adalah orang gila. Wajah Mo Lingyan tenang. Meskipun menurutnya argumen Jericho Lee adalah gila, dia bisa mengerti Jericho Lee. Karena dia berani mengatakan argumen seperti itu, dia pasti punya dasar sendiri. Dia percaya padanya. Orang lain juga memiliki ekspresi yang indah dan wajah sarkastik. Mike tertegun beberapa saat sebelum dia berkata, aku tidak tahu kenapa kamu gila, tapi kamu akan kalah dalam argumennya. Semua sudah dikatakan. Jangan bicara terlalu awal. Wajah Jericho Lee acuh tak acuh, argumen perdebatan telah diselesaikan, dan kemudian dalam proses perdebatan, Anda dapat mencari informasi tambahan apapun, Anda dapat menanyakannya secara online, Anda juga dapat meminta bantuan, atau biarkan siapapun yang hadir membantu Anda. Ya. Taruhan terakhir adalah jika saya kalah, saya akan berlutut dan bersujud kepada Anda dan meminta maaf. Kata-kata Jericho Lee luar biasa. Orang tidak percaya telinga mereka. Orang ini benar-benar gila. Dia sangat sakit sehingga dia bahkan tidak perlu memiliki wajah. Kalau begitu kamu akan kalah. Mike sangat percaya diri. Jericho Lee menyeringai dan mencibir, kamu belum mendengar taruhan kamu kalah. Aku tidak akan kalah. Mike tidak bisa mengatakan tidak. Terlalu percaya diri bukanlah hal yang baik. Jericho Lee berkata sambil mencibir.